Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rozi Dateno Putri Hanida SIP MPA dan Bapak Dr. Mause Yulifesra Esos MAP selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing saya hingga tahap sekarang ini. Dan yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Baiklah, perkenalkan, saya Ayunda Nurhasana dengan NIM 2210841001 yang pada kesempatan kali ini izin untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Kota Pariaman pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan perlu melakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Menurut data Badan Pusat Statistik, harapan lama sekolah Indonesia yaitu tercatat pada angka 13,08 tahun pada tahun 2021, 13,10 tahun pada tahun 2022, dan 13,15 tahun pada tahun 2023. Artinya, generasi muda diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Namun, tren rata-rata lama sekolah Indonesia masih tergolong rendah, yang menunjukkan rata-rata masyarakat Indonesia hanya menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah pertama. Adanya kesenjangan antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah ini menggambarkan adanya tantangan dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan. Maka dari itu, pemerintah dapat menciptakan cara dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Kebijakan publik dirancang dengan tujuan untuk merespons dan mengatasi masalah publik. Kebijakan diwujudkan dalam bentuk program agar tercapainya kesejahteraan bersama. Dan melalui PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengamanatkan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, penyelenggara pendidikan, serta satuan pendidikan. Salah satu kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan adalah program beasiswa. Beasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dan salah satu daerah yang telah meluncurkan beasiswa pendidikan ke jenjang perguruan tinggi ialah Kota Pariaman. Kota Pariaman merupakan daerah yang telah meluncurkan program beasiswa pendidikan ke perguruan tinggi. Program tersebut dikenal dengan nama Saga Saja. Program beasiswa ini merupakan program unggulan dari wali kota terpilih, yaitu Bapak Jenius Umar, dan program unggulan ini menjadi pemenang dimensi kelima Smart City, yaitu Smart Society. Melalui program ini tujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada siswa-siswi Kota Pariaman yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Program ini ditargetkan untuk mencapai 100 penerima setiap tahunnya. Sebagaimana pernyataan dari Wali Kota Pariaman bahwa anak-anak yang dikuliahkan di perguruan tinggi terbaik Indonesia nantinya memiliki keahlian dan ijazah yang bermanfaat untuk bekerja. Berikut merupakan data jumlah pendaftar program dan penerima program beasiswa Saga Saja yang signifikan mengalami peningkatan. Adapun fenomena empiris dari pelaksanaan program Saga Saja Kota Pariaman yang sudah berjalan 5 tahun, yaitu yang pertama, jumlah penerima program tidak mencapai target awal yang telah ditetapkan. Yang kedua, adanya keterlambatan pencairan dana beasiswa program Saga Saja. Yang ketiga, di tengah pelaksanaan program terdapat mahasiswa yang berhenti. Dan yang keempat, alumni penerima program Saga Saja ini tidak ada data dokumen ataupun laporan pihak dinas mengenai di mana dan bekerja sebagai apa setelah lulus dari perkuliahan. Maka dari itu, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana Kota Pariaman pada tahun 2018 sampai tahun 2023 untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program Saga Saja Kota Pariaman pada tahun 2018 sampai tahun 2003. Dan manfaat penelitian terbagi jadi dua, yaitu manfaat teoritis, diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada perkuliahan, terutama dalam bidang kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan evaluasi program. Dan manfaat praktisnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Pariaman, Sekda Kota Pariaman, Bagian Kesra, Basnas Kota Pariaman, serta dapat memberikan informasi yang penting bagi masyarakat terkait program. Dalam penelitian ini, menggunakan teori evaluasi dari Altos, Bitman, dan Davis dengan variabel input, proses, output, dan outcome.
Skema pemikiran dari penelitian ini yaitu dimulai dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan adanya Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 34 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa program Satu Keluarga Satu Sederhana. Maka dari itu dilakukan evaluasi pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sederhana Kota Pariaman menggunakan teori evaluasi Althaus-Bridgman dan Davis dengan variabel input, proses, output, dan outcome, dan melihat hasilnya. Adapun definisi konsep dari penelitian ini yaitu kebijakan publik, evaluasi program, dan program segala saja. Definisi operasional dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan teknik pemilihan informannya dengan teknik purposive sampling. Peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama penelitian dalam mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan program Saga Saja Kota Pariaman. Proses penelitiannya dimulai dari merumuskan masalah, melakukan wawancara, dan mengumpulkan data dokumen terkait. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kelompok, mencakup Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kota Pariaman, bagian Kesra, dan Basnas dan Dinas Sosial Kota Pariaman. Adapun teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, lalu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang telah diperoleh. Deskripsi lokasi penelitian. Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang wilayahnya dikelilingi oleh pantai. Secara administratif, Kota Pariaman terdiri dari 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 55 desa. Selanjutnya, temuan dan analisis data. Variabel pertama yaitu evaluasi input. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program Saga Saja Kota Pariaman, diantaranya Dinas Pendidikan, sebagai pihak yang menginformasikan dan sosialisasi program, menyeleksi administrasi pendaftar program, pengawasan selama pelaksanaan program, serta koordinasi dengan aktor lain yang terlibat. Pihak Basnas dan Kesra sebagai sumber anggaran dan penyaluran dana beasiswa program. Dinas Sosial sebagai pihak verifikasi DTKS pendaftar program. Dari dokumen yang peneliti dapatkan dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa sumber daya manusia pelaksana program memiliki kapasitas yang memadai dengan kemampuan untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang dirancang, serta keterlibatan aktor ini selaras dengan yang tercantum pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 34 Tahun 2019. Adapun jumlah anggaran dana yang dikelola, bagian Kesra mencukupi untuk kebutuhan program saja. Anggaran dana yang dialokasikan mendukung pelaksanaan program. Sedangkan dana yang bersumber dari Basnas dapat dikatakan masih sangat terbatas dalam mencukupi pelaksanaan program saja. Selanjutnya, fasilitas. Berdasarkan dokumen kerjasama dan hasil wawancara bahwa tersedianya pilihan kampus yang relevan dengan kebutuhan dan minat pendaftar program. Pendaftar program diberikan kebebasan untuk memilih kampus dan jurusan sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga pilihan tersebut dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan program. Lalu, temuan dan analisis data variabel kedua yaitu evaluasi proses pelaksanaan program Saga Saja Pariaman tahun 2018 sampai tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada Perwaku Pariaman nomor 34 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin pada program Satu Keluarga Satu Sederhana. Secara prosesnya dimulai dari penyebarluasan informasi Saga Saja dilakukan secara rutin dan berkelanjutan melalui pengiriman surat edaran, sosialisasi langsung, serta melalui media sosial. Adapun pelaksanaan proses seleksi berjalan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan, transparan dan didukung verifikasi data pendaftar oleh Dinas Sosial Kota Pariaman. Untuk penyaluran dana, beasiswa telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Namun, pada pelaksanaannya masih mengalami keterlambatan pencairan anggaran dana. Selain itu, dana beasiswa yang diberikan juga dapat dikatakan masih belum mencukupi untuk kebutuhan dasar mahasiswa penerima program, sehingga menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal. Kemudian, telah dilaksanakan monitoring melalui pertemuan untuk memantau perkembangan kuliah. Namun, kegiatan ini belum berlangsung secara rutin dan belum melibatkan penerima manfaat secara menyeluruh. Adapun temuan dan analisis data pada variabel output, yang pertama dengan indikator kesesuaian hasil dengan tujuan.
Terdapat dua tujuan pemberian beasiswa program Sahaja Kota Pariaman ini. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Pariaman. Program ini berhasil memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa-siswi Kota Pariaman yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini dilihat dari grafik tingginya antusiasme masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Dengan upaya kerjasama pemerintah Kota Pariaman dengan berbagai kampus vokasi, program Saga Saja ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pariaman. Tujuan kedua, sebagai salah satu cara untuk memberantas kemiskinan di Kota Pariaman. Program ini belum sepenuhnya mencapai tujuan memberantas kemiskinan, dikarenakan persentase kemiskinan di Kota Pariaman masih mengalami peningkatan. Sehingga program ini masih menjadi harapan, khususnya agar seluruh penerima program dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari perguruan tinggi sebagai bekal untuk bekerja setelah lulus dan meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, indikator sasaran yang tertangani. Pelaksanaan program Saga Saja Kota Pariaman tahun 2018 sampai tahun 2023 dinilai belum mencapai hasil yang optimal. Jumlah penerima program relatif meningkat setiap tahun, namun belum pernah mencapai target penerima yang telah ditetapkan. Selanjutnya, temuan dan analisis data pada variabel evaluasi outcome. Program Saga Saja telah memberikan dampak jangka panjang secara tidak langsung kepada penerima program. Beberapa penerima program telah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, namun hal ini belum diketahui secara menyeluruh tentang dampak jangka panjang yang dirasakan oleh seluruh alumni penerima program. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya laporan ataupun data. Pada sisi lain, dampak negatif yang timbul dari program bahwa Basnas Kota Pariaman memiliki kendala dalam menyelenggarakan dana program Saga Saja, karena anggaran yang dikeluarkan terus bertambah dan cukup besar. Maka dari itu, berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa program Saga Saja Kota Pariaman tahun 2018 sampai tahun 2023 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan masih terdapat kendala yang menyebabkan program Saga Saja ini tidak berjalan dengan efektif. Terdapat kelemahan pada sumber daya pendukung berupa anggaran dana yang masih sangat terbatas, terdapat keterlambatan ataupun penundaan penyaluran dana beasiswa baik dari pihak Basnas maupun bagian Kesra. Di sisi lain, dana beasiswa yang diberikan masih belum sesuai dengan kebutuhan dasar penerima program. Selain itu, monitoring juga belum dilaksanakan secara rutin dan belum melibatkan keseluruhan penerima program. Selanjutnya, program belum mencapai tujuan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pariaman, serta jumlah penerima program Saga Saja belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan untuk setiap tahunnya. Kemudian, belum tersedianya laporan dan rekapan data alumni penerima program Saga Saja yang telah bekerja ataupun belum. Maka dari itu, saran yang diberikan dari hasil penelitian ini untuk program ke depannya, yang pertama, perlu memastikan ketersediaan tambahan anggaran dana untuk keberlanjutan program seiring dengan bertambahnya jumlah penerima program Saga Saja. Yang kedua, disarankan untuk dana beasiswa yang diberikan menyesuaikan dengan standar biaya hidup dan kebutuhan mahasiswa penerima program. Yang ketiga, monitoring dilakukan secara rutin dan berkala dengan melibatkan seluruh penerima program Saga Saja. Dan yang keempat, disarankan agar pihak penyelenggara menyusun surat perjanjian komitmen beretika baik, disiplin akademik, dan larangan berperilaku tidak pantas yang ditandatangani oleh calon penerima program. Dan yang kelima, diperlukan peningkatan kesiapan pendaftar program dalam menghadapi seleksi akademik di perguruan tinggi. Dan yang terakhir, disarankan adanya mekanisme komunikasi dan koordinasi keberlanjutan untuk pencatatan dan rekapan informasi karir ataupun pekerjaan alumni penerima program Saga Saja. Baiklah, sekian hasil penelitian yang telah saya paparkan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.